Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauren Andian Aksara dengan NIM 20244064050001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Arman pada pertemuan sebelumnya mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media berbasis ICT. Pertama, teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan bahwa belajar itu bisa dilihat dari perubahan perilaku yang tampak. Jadi, kalau seseorang sudah belajar, pasti ada perubahan sikap atau tindakan yang bisa kita amati. Dalam teori ini, ada yang namanya stimulus dan respon. Stimulus itu rangsangan, dan respon itu reaksi dari siswa. Selain itu, ada juga penguatan atau reinforcement, seperti penguatan positif, misalnya diberi hadiah. Penguatan negatif itu misalnya seperti menghilangkan sesuatu yang tidak disukai, dan hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak baik. Jadi, dalam pembelajaran, guru harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat, supaya siswa bisa menunjukkan perilaku yang diharapkan. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Teori ini menganggap bahwa otak manusia itu seperti komputer yang mengolah informasi. Informasi yang masuk akan melalui 3 tahap, yaitu register sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Supaya informasi bisa tersimpan dengan baik, siswa harus fokus, diberi latihan, dan sering mengulang materi. Jadi, peran guru di sini adalah menarik perhatian siswa, memberikan latihan, dan membantu siswa memahami agar informasi bisa tersimpan lama. Selanjutnya, teori kognitif sosial. Teori ini menjelaskan bahwa belajar tidak hanya dari pengalaman sendiri, tetapi juga dari mengamati orang lain. Misalnya, siswa bisa belajar dari melihat guru atau teman. Ini disebut pembelajaran melalui model atau modeling. Selain itu, ada juga yang namanya self-efficacy, yaitu kepercayaan diri siswa terhadap kemampuannya sendiri. Kalau siswa percaya diri, biasanya mereka lebih semangat belajar. Jadi, guru harus memberikan contoh yang baik dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Selanjutnya, teori scaffolding yang dikemukakan oleh Vygotsky. Teori ini menjelaskan bahwa siswa belajar dengan bantuan dari orang yang lebih ahli, seperti guru atau orang dewasa. Konsep utama dalam teori ini adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan siswa saat ini dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan. Dalam proses scaffolding, guru memberikan bantuan di awal pembelajaran, seperti petunjuk, contoh, atau bimbingan. Setelah itu, bantuan tersebut secara bertahap dikurangi, sampai siswa mampu belajar secara mandiri. Contohnya, saat siswa belajar membaca, awalnya guru membimbing mengeja, kemudian membaca bersama hingga akhirnya siswa bisa membaca sendiri. Jadi, dalam teori ini, pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan dilakukan secara bertahap agar siswa dapat berkembang secara optimal. Terakhir, teori perkembangan anak menurut Piaget. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Tahapan perkembangan tersebut meliputi sensori motor 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, operasional formal 11 tahun ke atas. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, pada tahap operasional konkret, anak sudah bisa berpikir logis, tetapi masih membutuhkan benda nyata. Selain itu, dalam proses belajar terdapat 2 proses penting, yaitu asimilasi, yaitu memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi, yaitu menyesuaikan pengetahuan lama dengan informasi baru. Contohnya, ketika anak melihat hewan baru, mereka mencoba memahami dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadi, dalam pembelajaran, guru harus menyesuaikan metode dan materi dengan tahap perkembangan siswa serta memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Kesimpulannya, setiap teori belajar memiliki cara pandang yang berbeda tentang bagaimana siswa belajar. Sebagai calon guru, kita
kita perlu memahami semua teori ini agar bisa memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai kondisi siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.